Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih anak-anak? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu agar hari ini yang kita peroleh, yang kita kerjakan memperoleh berkah. Ketua kelas, Menda, silakan dipimpin dulu berdoa. Sabra berdoa mulai. Doa selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya. Karena kita sudah diberi kesehatan, tentunya kita senantiasa bersyukur karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan. Oke, Ibu cek dulu ya kehadirannya hari ini. Adit Naya, Ahmad Arsul, Muhammad Fatir Ermanda. Oke, sekarang coba kalian lihat di papan. Nah, coba kalian lihat di papan. Kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan ya. Kalian lihat gambar apa itu di papan? Oke, gambar semur. Airnya bagaimana? Oh ya, kotor. Nah, jadi biasanya kalau musim hujan tiba itu air sumur jadi keruh, jadi kotor. Nah, menurut kalian dengan metode tulisan apakah biar air yang keruh tadi itu bisa menjadi jernih? Jadi untuk mengatasi permasalahan air keruh tadi seperti apa? Nah, sebelum kita belajar tentang pemisahan campuran, Ibu bagikan dulu soalnya, kalian kerjakan ya. Jangan lupa tulis nama dan kelas ya. Waktunya Ibu beri waktu 5 menit, cukup insya Allah. Oke, kalau sudah diterima silakan dikerjakan. Ya, dimulai di sini. Jangan lupa tulis nama dan kelas ya. Pembelajaran kali ini ada 5 tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan definisi dari filtrasi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan definisi pemisahan campuran secara kristalisasi. Dan yang terakhir, melalui kegiatan praktikum kristalisasi dengan benar. Untuk peta konsepnya seperti ini. Jadi pemisahan campuran itu nanti akan ada pembahasan tentang dasar pemisahan dan juga tentang jenis metode pemisahan. Jadi jenisnya ada filtrasi, kristalisasi, dan distilasi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang filtrasi dan kristalisasi. Ibu bagikan link terlebih dahulu di HP yang kemarin sudah Ibu share ya. Sudah ada ya linknya? Sudah. Kalau sudah ketemu linknya di WA group, sekarang coba kalian baca, kalian simak dengan sesama. Dari artikel yang sudah kalian baca, sudah kalian simak dengan seksama, muncul pertanyaan seperti ini. Apa yang terjadi dengan atau yang diberitakan pada artikel tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut? Nah, sebelum kita bahas dari kedua pertanyaan tersebut, Ibu bagi kelompok terlebih dahulu ya, menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Ibu akan bagikan KKPD dan belajar. Jadi di sini sudah ada instruksi, bisa kalian pelajari. Nanti waktu pengerjaan ada 30 menit. Sebelum Ibu bagikan, mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan Mas. Bu, ini mengerjakan KKPD apa boleh lihat dari internet? Oh iya, boleh ya. Jadi selain belajar, kalian nanti boleh cari literaturnya dari internet. Jadi selain belajar bisa mencari dari internet. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan bagikan terlebih dahulu. Dibaca dengan seksama petunjuknya, petunjuk belajarnya. Kalau sudah dibaca, silakan dikerjakan prosedurnya ya. Bisa ya di belajar atau mungkin
tapi referensi dari internet juga boleh. Sebelumnya saya jelaskan dulu aja. Jadi kita selain diskusi ada kegiatan praktikum. Praktikum kita hari ini ada filtrasi, juga ada kristalisasi. Filtrasinya ini nanti filtrasi penjernihan air keruh. Jadi yang kelompok 1 dan 3 itu sama. Isinya yang paling bawah adalah kain, kemudian atasnya ada arang, kemudian ada pasir, dan paling atas ada batu berpecah. Terus yang kelompok 2 itu sama dengan kelompok 4. Jadi di sini susunannya yang paling bawah itu ada kapas, kemudian ada tisu, kemudian ada batu atau becak, kemudian pasir, arang, pasir, dan paling atas tisu. Gitu ya. Terus ini nanti kristalisasinya kita menggunakan garam basah. Oke, silakan perwakilan 2 orang di depan. Ya, masukkan garam. Pelan-pelan jangan semuanya. Sudah ditunggu dulu, jangan masukkan semuanya. Sampai keluar dulu. Ya, nanti dicatat ya hasilnya sebelumnya airnya seperti apa, terus setelah dilakukan filtrasi itu hasilnya seperti apa ya. Kalau pada lengkap itu ambil di sini kan. Kalau tidak mau disediakan dannya ukurannya gimana? Besar atau kecil? Besar. Terus warnanya bagaimana? Keruh ya, putih keruh. Bahasa Jawanya apa itu? Putih mangkak. Nah sekarang tadi dilarutkan, terus difiltrasi, dipanaskan. Hasilnya cepat digosok sih pakai ini. Ini masih panas. Warnanya gimana? Lebih putih atau malah lebih kotor? Lebih bersih ya, lebih putih. Ibu bagikan untuk lembar penilaian diri ya, kerjakan. Yang sudah penilaian dirinya bisa dikumpulkan. Habis ya, sudah 30 menit. Sekarang coba siapa yang mau presentasi ke depan untuk mendiskusikan hasil diskusi kelompoknya. Ibu pilih salah satu aja ya untuk presentasi ke depan. Kelompok 1 sudah biasa ya. Coba sekarang kelompok 2. Kelompok 2 silakan perwakilan dari kelompok 2. Oke, silakan aja. Diskusi dari kelompok 2. Dari pertanyaan pertama, apa yang terjadi yang diberitakan pada artikel? Jawabannya adalah air sumur yang keruh saat turun hujan. Bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut? 1. Melakukan penyaringan, selanjutnya menggunakan untuk filtrasi, menggunakan alat 4 buah aqua botol ukuran 1,5 liter, gunting, pisau. Untuk bahan ada tisu, kapas, batu kerikil atau kericak, pasir, kain, air kotor atau keruh. Sebelumnya, aqua botol dipotong separuh dan tutupnya dilubangi. Untuk isinya diisi dengan kapas bagian bawah, kemudian ditumbuk dengan tisu, terus diisi dengan batu kericak, arang dan pasir, terakhir tisu. Untuk kristalisasi, gunakan alat kompor, teflon, gelas, sendok, saringan, tisu. Bahan-bahannya garam gerasak dan air. Prosedur untuk garam gerasak dicampur dengan air dan diaduk hingga larut. Kemudian disaring dengan saringan dan tisu. Hasilnya diuapkan, dipanaskan di teflon dengan kompor hingga semua air. Percobaan filtrasi. Untuk hasil pengamatan percobaan filtrasi, hasilnya adalah air lebih jernih dibandingkan awalnya. Sedangkan kristalisasi, hasil pengamatannya adalah hasil kristalisasi lebih putih dan lebih lembut dibanding dengan garam gerasak. Kesimpulannya adalah filtrasi proses pemisahan campuran partikel padat dengan fluida dengan media penyaringan. Kristalisasi proses pemisahan campuran antara zat padat terlarut dalam larutan dengan menguapkan
larutannya. Filtrasi, nomor 2. Filtrasi hasilnya berupa cairan. Kristalisasi hasilnya berupa padatan. Sudah, baik. Terima kasih untuk Fajar ya. Presentasinya sudah bagus. Dari diskusi kelompok 2 juga sudah bagus. Sekarang mungkin ada dari kelompok lain yang mau menambahkan atau bertanya ya, silakan Adinta. Saya mau menambahkan Silakan. untuk yang dipresentasikan Fajar sudah cukup bagus. Namun untuk kesimpulannya perlu ditambahkan dasar pemisahan filtrasi dan kristalisasi. Oke, kalau menurut Adinta kelompok 3 ya, kesimpulannya tadi perlu ditambahkan dasar pemisahan filtrasi dan kristalisasi. Ya, gimana Adinta kalau menurut kelompok 3? Untuk kesimpulan, dasar pemisahan filtrasi dan kristalisasi yaitu kalau filtrasi berdasarkan perbedaan ukuran partikel, sedangkan kristalisasi yaitu kelarutan. Ya, Fajar. Baik, ada cerita kami akan merevisi diskusi kelompok 2 dengan lebih baik. Kita beri peluang dulu untuk kelompok 2 untuk Fajar atas presentasinya. Jadi tadi presentasi dari kelompok 2 sudah bagus, mungkin akan sedikit ibu tambahkan ya. Jadi tadi betul untuk diskusi kelompok 2, filtrasinya, definisinya itu proses pemisahan campuran partikel padat dari fluidanya atau dari cairannya dengan media penyaringan. Penyaringannya air yang sudah kalian salin itu namanya filtrat. Nah, endapannya, sisanya yang tidak tersalin itu dinamakan dengan residu. Terus kemudian untuk filtrasinya, nah ada fungsinya masing-masing. Jadi kalau batu kerikil itu fungsinya sebagai penyaring dan memfilter kotoran-kotoran yang ukurannya besar. Kalau pasir dia fungsinya itu sebagai penahan endapan lumpur. Dan yang arang itu menyerap partikel, jadi yang halus-halus, kemudian menyerap bau, warna itu fungsinya dari arang. Untuk hasilnya coba saya minta ke depan. Di sini ada 2 hasil ya. Ini hasil dari kelompok 2 seperti ini. Terus ini hasil dari kelompok 3. Beda ya. Coba kalian lihat tadi bahan penyaringnya dari kelompok 2 dan kelompok 3 lebih banyak yang mana? Kelompok 2 ya. Jadi bahan penyaring kelompok 2 itu lebih banyak, otomatis hasil penyaringannya juga lebih bersih. Untuk yang kristalisasi itu tadi kalian melakukan proses filtrasi terlebih dahulu ya. Jadi dilakukan, kemudian kalian filtrasi, setelah itu baru kalian penguapan. Sekarang ada post test. Jadi kuisnya kalian kerjakan seperti biasa. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Sudah menerima, silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Kalau sudah selesai sebelum waktunya bisa dikumpulkan. Kalau sudah semua, sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Ya, alhamdulillah paham ya, sudah paham semuanya. Jadi insya Allah hasil kontennya bagus-bagus kalau sudah paham semua. Sebelum ibu akhiri, ini ada angket refleksi pembelajaran. Jadi ibu mohon kalian untuk isinya untuk pembelajaran kita hari ini seperti apa. Sudah selesai semua ya untuk refleksi pembelajarannya? Nah, kalau sudah selesai, sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, ibu minta tolong kalian pelajari untuk pertemuan selanjutnya tentang filtrasi ya. Jadi hari ini tadi kita kan sudah belajar tentang filtrasi sama kristalisasi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang destilasi. Oke, ketua kelas Mahendra bisa disiapkan untuk berdoa. Siap, gerak berdoa mulai. Jangan selesai.